Halo kawan benar, ketemu lagi di Oto Benar. Introducing the outstanding adventure sports bike for true explorers. Nah, sekarang sudah jelas semua soal CB150X. Dari harganya, powernya, teknologinya, semua sudah dirilis. Bahkan kita sudah bisa membeli unit motor seharga 30-an juta ini sebagai entry level adventure bike yang tersedia di Indonesia. Yang menarik ingin saya komentari adalah di beberapa vlog YouTuber otomotif terkenal seperti Iwan Banaran, TMC Motovlog, bahkan Ari Perkasa dan Mateng Katros, kita sudah bisa melihat modifikasi yang bisa dilakukan terhadap CB150X. Nah, kita mau komentari dari opini saya. In my opinion, disclaimer dulu bahwa ini adalah opini saya. Silahkan buat teman-teman mau setuju mau enggak, silahkan. Ini adalah pendapat saya berdasar pengetahuan dan pengalaman saya. Jadi video saya ini sifatnya subjektif, bisa benar bisa salah. Saya nggak akan banyak berkomentar soal selera modifikasi karena itu kembali ke masing-masing dari kita. Tapi saya akan lebih bicara tentang fungsinya, merefer pada pengalaman saya selama ini. Yang pertama, modifikasi kaki-kaki CB150X. Kita lihat kira-kira tuh perbedaannya apa antara Explorer dengan Expedition. Motor ini sudah mempergunakan velgnya dirubah menjadi jari-jari. Tebakan saya adalah mempergunakan ring 19 depan dan ring 18 di bagian belakang. Pak, untuk suspensi Pak, ini kalau kita lihat lebih panjang ya. Betul. Boleh tahu nggak Betul. ukurannya, terus triple clamp-nya apa berubah Ya. atau berbeda? Oke, bedanya dengan CB 150R, saya nyebutnya R ya, R sama X ya. Yes, X. Nah, kalau yang R itu panjangnya 735 ya, 735 mili ya. Kalau yang ini di 765 mm. Oke, pada karya modifikasi yang pertama, kalau nggak salah ini modifikasinya Tank Katros, pakai motif tricolornya Honda mirip CRF Africa Twin. Kita bisa melihat dengan keunggulan shockbreaker yang lebih panjang daripada CB150R. Modifikatornya menggunakan velg ruji atau jari-jari dengan lingkar roda yang lebih besar, yaitu 19 inch. Komentar saya, ini cerdas. Serius, berdasar pengalaman, kalau lewat jalan gravel off-road pakai lingkar roda yang lebih gede, nggak sama 17-17, dengan profil yang lebih tipis, itu enak banget. Apalagi pakai ban dual purpose untuk ngelewatin gravel, batu-batu kerikil, kemudian pasir atau bahkan tanah lempung. Itu untuk ngebelah jalan, untuk buka jalan, itu enak banget. Bike are the spoked wheels with the front diameter up from 17 to 19 inches. Spoked wheels are strong and far more resistant to damage on rough roads than the standard alloys. Road tyres are replaced with a great dual-purpose tyre, the Continental TKC 80. Itu kenapa banyak adventure package untuk meningkatkan performa off-road dari CB500X, kakak dari CB150X. Salah satunya adalah dengan mengganti velg alloynya dengan velg jari-jari yang dianggap lebih kuat untuk menerjang
jalur off-road. Ditambah dengan penggunaan ban dual purpose yang banyak di pasaran, mulai dari yang mahal sampai yang paling murah. Saya sih biasanya pakai yang murah aja, yang Swallow SB117. Harganya kalau nggak salah di Tokopedia 360 ribuan. Selanjutnya adalah penggunaan berbagai macam guard, mulai dari engine guard, hand guard, side guard, terus ya kecuali Guardian of the Galaxy, yang fungsinya adalah melindungi bodi motor ketika terjadi impact, kita jatuh, atau pada saat adventure kemudian besar kemungkinan kita menabrak ranting, pohon, babi hutan, babi ngepet, macam-macam lah. Yang harus kita ingat adalah besi-besi itu jangan sampai terlalu berat sehingga membebani motor berlebihan, karena kita harus ingat bahwa motor ini hanya 150 cc. Yang kedua, struktur guard itu seharusnya sedang-sedang saja, artinya tidak terlalu kuat. Yang artinya adalah ketika terjadi impact, dia seharusnya bengkok atau patah, karena fungsi guard itu pada intinya adalah meredam benturan yang sampai ke bodi motor. Kalau dia terlalu kuat, artinya benturan itu tetap tersampai ke bodi motor, yang pada akhirnya kalau impact dari benturan itu terlalu kuat akan menyebabkan bodi tidak balance pada akhirnya. Selanjutnya, penggunaan side box atau top box. Ini motor kan adventure. Pastinya nanti teman-teman pasti akan, ya biasanya akan naruh kayak box dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan gini Pak, apakah ada penguat di bagian subframe-nya atau bagaimana? Sudah dites belum kekuatan dari belakangnya gitu Cak, untuk sasinya Pak? Oke, untuk kekuatan maksimum yang digunakan untuk di bagian ini adalah 120 kg. Ya, 120 kg. Namun apabila teman-teman mau memodifikasi ya disesuaikan aja. Disesuaikan, dan beratnya kalau bisa ya jangan lebih dari 120 kilogram untuk beban yang secara keseluruhan. Untuk memudahkan kita membawa barang yang diperlukan selama perjalanan, kita pasti akan condong menambahkan side box, side case, kemudian top box lengkap dengan bracket. Terus kemudian memang kalau dipasang piranti-piranti itu, motor adventure macam CB150X akan terlihat jauh lebih gagah. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kekuatan dari subframe atau rangka motor itu sendiri, terutama yang ada di bagian belakang. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Iwan Banaran kepada pihak Honda, ternyata Honda memberikan penguatan atau reinforce lagi bodi dari CB150X dibanding dengan CB150R sampai kepada perkiraan kapasitas yang bisa diangkut adalah sekitar 120 kg. Sepengetahuan saya, penambahan top box, side box itu bukan perkara sepele pada sebuah motor adventure. Yang pertama, kita perhatikan pada bobot dan tekanan atau hambatan angin. Jadi kalau diukur bobot mati, mungkin side box sekelas Panier apalagi yang aluminium itu paling kanan kiri hanya sekitar 5 atau 6 kg. Tapi bukan itu. Pada saat motor berjalan, Panier kanan kiri itu akan otomatis menambahkan beban pada motor karena dia tidak aerodinamis. Karena dia ada di kanan kiri, maka dia menambahkan nilai hambatan angin atau koefisien of drag dari sebuah motor. Ini seperti kalau kita naik motor dan bawa benda yang lebar seperti papan atau apa, pasti akan ada tekanan balik yang kemudian ditahan dan itu akan menghambat laju motor, sehingga kalau dipaksakan dalam perjalanan jauh, motor pasti akan bekerja dengan ekstra karena pada saat yang sama dia harus menahan
hambatan angin tadi. Ya semakin boros gitu ya. Dan ini hanya 3.000, 4.000, 5.000 aja udah dapet banget powernya, sehingga konsumsi bahan bakar atau pembakaran di dalam combustion chambernya itu nggak butuh banyak banget yang namanya bensin untuk disemprotkan. Nah ini merupakan salah satu menurut saya yang menjadi resep ya kenapa motor ini selain dikjaya ya kalau bilang seperti itu ya, berpower di RPM menengah, dan ini menurut saya pas banget untuk karakter motor touring gitu ya. Walaupun seperti yang sudah dinyatakan oleh banyak blogger otomotif, nampaknya memang karakter CB150X ini dia torsinya melimpah di putaran bawah sampai ke tengah, tidak seperti CB150R. Ini kabar baik untuk motor touring. Tapi menurut saya dengan cc-nya 150 kemudian kita menggunakan tambahan beban di belakang untuk top box atau side box, menurut saya tetap untuk meringankan kerja mesin kita perlu membuat gear belakang itu lebih gede supaya kemudian torsinya lebih bisa dimaksimalkan untuk menghela beban. Kalau saya disuruh milih daripada menggunakan pannier yang berbahan material fix seperti plastik atau aluminium, saya lebih memilih menggunakan pannier yang berbahan kain atau soft case. Kenapa? Karena yang pertama, kain kan lebih ringan ya. Kemudian yang kedua, kalau dia kena angin dia pasti reshaping atau membentuk ulang, sehingga harapannya dia lebih aerodinamis daripada yang bentuknya fix, ada angin atau nggak ada angin ya begitu itu, seperti aluminium dan plastik. Dan saya meyakini bahwa penggunaan soft case itu lebih tidak membebani kinerja mesin daripada menggunakan hard case. Pendapat saya terkonfirmasi ketika saya melihat katalog produk produsen aksesoris seperti Touretech atau Hepco Baker yang terkenal dengan pannier dan top boxnya. Nah, di masing-masing web itu untuk motor-motor under 500cc itu saya tidak melihat ada contoh produk mereka disarankan untuk menggunakan side pannier atau box yang solid bentuknya. Rata-rata yang menggunakan kain. Kalau kata teman saya ada yang pernah ngomong, tapi saya nggak tahu dasarnya apa, tapi menurut dia pemilik Muge, dia pemain lama di dunia motor, dia ngomong kalau produk pannier itu terutama aluminium itu untuk motor-motor di atas 500 atau 1000 cc sebenarnya.